Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari report text, yaitu salah satu jenis teks yang bertujuan untuk apa dan bagaimana fungsinya, bagaimana contohnya, dan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan report text ini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita bahas tentang report text. Yang pertama dari report text ini adalah overview. Overview ini adalah gambaran umum dari report text. Ada apa saja gambaran dari report text ini? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari report text ini, diingat-ingat ya, tujuannya adalah to inform about an object in general, untuk menjelaskan sebuah objek secara umum. Ya, jadi ini secara umum, bukan khusus. Kalau khusus, teksnya bukan report, melainkan deskriptif. Jadi report ini tujuannya ya secara umum. Untuk mempermudah kita mengingatnya, report itu kan hampir sama dengan kata raport. Ya. Raport itu nilainya umum, banyak sekali nilai di situ. Tidak mungkin ada hanya satu pelajaran saja. Jadi report ini kan hampir sama pengucapannya dengan raport. Ya, di raport itu nilainya umum, banyak. Ya, jadi sama, report ini juga menjelaskan objek secara umum. Ya, secara umum. Bedanya dengan deskriptif apa? Ya nanti kita bahas ya. Kemudian sifat dari report text. Nah, ini sifatnya bagaimana? Nah, tentu saja yang pertama adalah umum, general. Contoh, misalkan kita menjelaskan tentang sebuah rumah. Nah, itu umum, sebuah rumah. Kalau khusus ada batasan dengan penulis, misalkan rumah saya. Nah, ini kan khusus, rumah milik saya. Nah, itu bukan report text, itu namanya deskriptif. Kalau report text itu hanya rumah ya, atau sebuah rumah. Maka gambaran rumah secara umum itu disebut report text. Tetapi kalau kita menjelaskan tentang rumah saya, rumah paman saya, rumah ibu saya, nah itu deskriptif text namanya, khusus, bukan umum. Walaupun dua-duanya menjelaskan tentang rumah. Kemudian yang kedua adalah scientifically real. Ini nyata secara ilmiah. Jadi yang diceritakan itu harus hal-hal yang bersifat nyata, ya, ilmiah. Bukan ceritanya. Nah, kalau ceritanya itu naratif ya. Bukan katanya, bukan kira-kira. Nah, bisa dibuktikan, ada penelitiannya, ada ilmunya, dan sudah teruji. Itu namanya report text. Wong melaporkan, itu report text itu kan melaporkan. Jadi nyata, yang dilaporkan ini nyata. Misalkan, ya, sebuah pohon ini tingginya berapa? Nah ini kalau kita menulis 30 meter ya nanti diukur beneran 30 meter. Misalkan kita menulis it has a green leaf, itu memiliki daun yang hijau, nyata daunnya. Dilihat warnanya juga hijau beneran. Kemudian karena bersifat nyata dan ilmiah, maka tenses yang digunakan adalah simple present tense. Ya, simple present tense ini salah satu jenis tenses yang menunjukkan kejadian nyata ya, atau kebenaran umum. Nanti kita pelajari pada bab tersendiri tentang tenses simple present tense ini. Intinya penggunaan predikatnya adalah verb 1 diikuti S atau ES. Kalau tidak ada verb 1, S atau ES menggunakan is, am, are. Kemudian selanjutnya jenis dari report text. Ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah fenomena alam, natural phenomenon. Ini fenomena alam atau kejadian alam. For example, a lightning, ini kilat. Tsunami, gelombang tsunami, itu fenomena alam. Tapi tentu secara umum, tidak boleh tsunami di desaku, itu tidak boleh.
itu deskriptif itu. Sudah ada batasan dengan penulis. Khusus tsunami di desanya penulis, itu namanya deskriptif. Kemudian yang kedua, a general noun, benda secara umum, seperti a lion, seekor singa. Ya, kita menjelaskan singa secara umum, bukan singa di kebun binatang Surabaya. Nah, itu tidak boleh, kan ada batasan lagi itu. A cat, kucing secara umum yang dijelaskan, bukan my father's cat, kucingnya ayah saya. Nah, itu nanti jadi deskriptif teks, bukan report. Sekian gambaran umum dari report. Ya, kita langsung menuju ke susunan dari report teks. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita mempelajari tentang generic structure atau susunan dari report text ya. Jadi kalau ingin membuat report text itu setidaknya harus berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Kalau 3 boleh atau tidak? Ya boleh ya, jadi minimal 2. 3 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. Jadi minimal 2. Yang pertama ada general classification, yaitu klasifikasi secara umum. Klasifikasi ini penjelasan ya, tapi secara umum. Gambaran umum. Contohnya, nih, the polar bear is a bear native to the Arctic Ocean and its surrounding seas. Beruang kutub is, lah ini present tense karena ini fakta ya, adalah seekor beruang asli di Samudra Arktik dan its surrounding seas, dan samudra-samudra di sekitarnya. Its ini merupakan pronoun ya, atau kata ganti orang atau benda. Sudah dipelajari, sudah ada di video sebelumnya ya, bisa dicari. Kemudian description. Description ini adalah penjelasan ya, jadi kita jelaskan itu apa, beruang itu bagaimana sifat-sifatnya. Untuk sifat sendiri sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang adjektif atau kata sifat dan letak-letaknya. Nah ini an adult male artinya adalah seekor beruang dewasa. Nah ini adult ini kata sifat, male ini benda. Nah ini sudah ada di video sebelumnya tentang adjektif. Adjektif itu mendukung tentang report text ini. Berberat, ini kata kerja ya, memiliki berat sekitar 400 sampai 680 kg. Nah, ini menjelaskan tentang beratnya dulu. Misalkan kita menjelaskan warnanya dulu, boleh apa tidak? Ya boleh ya. Sedangkan an adult female is about half that size. Sedangkan betina dewasa sekitar separuh dari size ya, ukuran dari beruang yang jantan tadi. Nah, walaupun it is closely related to the brown bear. Walaupun itu, nah ini pronoun ini. Ini sudah dijelaskan di video pronoun, bisa dilihat. Ya, maksudnya it ini bagaimana ini? Ya, it is closely related to the brown bear. It maksudnya ya beruang tadi, closely related, bersaudara dekat dengan beruang coklat, nah, dan seterusnya ini sampai akhirnya it spends, it ya pronoun ini, nah, itu ya beruang itu tadi ya, beruang kutub tadi, spends menghabiskan much of the year, banyak dari tahun-tahunnya on frozen sea, di on ini di atas tapi menempel, frozen sea. Frozen ini beku, adjektif ini ya. Bisa dilihat di penjelasan tentang adjektif, sea ini laut. Jadi menghabiskan kebanyakan dari waktunya dalam 1 tahun itu tadi di laut yang beku. Ya, jadi lautnya ini sudah berubah menjadi ada yang salju, sudah ada yang keras, beku ya. Selanjutnya soal ya. Soal dari teks ini ada berapa soal kira-kira yang diinginkan? Ya sedikit saja, langsung saja soalnya.
Nah, ini soalnya. Yang pertama, what does the adult male bear weigh? Ini artinya adalah what does, ya, berapa beruang dewasa itu beratnya. Yang laki-laki, male ini laki-laki, kalau female perempuan. Ada di teks sebelumnya tadi, di mana? Ya, bisa dilihat tadi, ya, bisa di replay tadi. Berapa? 400 sampai 680. Jadi jawabannya yang B. Ini yang B. Kemudian, where did the animal live? Where ini menunjukkan tempat. Ini kata tanya yang menunjukkan tempat. Di mana hewan itu tinggal? Nah, di mana tadi? Apakah di Samudra Arktik, di Samudra Hindia, di Samudra Pasifik, atau di Atlantik Utara atau Atlantik Selatan? Bisa dilihat di bagian yang tadi ya. Pasti temu jawabannya. Mudah sekali ini. Baik, kira-kira sampai sini sudah ada gambaran tentang report teks. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, suka, atau subscribe berlangganan, atau memberikan komentar-komentar yang bersifat membangun supaya bisa membangun video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.